Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Dua, Ibu Anemari SPDSD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Dua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Kedua, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu Guru, sebelum kita mulai pada acara pada hari ini, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 2 kepada Ibu Niken Andamari SPDSD. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik yang akan dilakukan oleh Bu Yayu. Saya mohon Bapak Ibu nanti bisa mengikuti dengan baik sehingga kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bu Yayu bisa menambah pengetahuan kita sehingga bisa kita ambil untuk kita tiru di kelas Bapak Ibu masing-masing. Dan itu harapannya. Dan selamat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sampai nanti selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi aksi nyata modul 1.4 diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah oleh saya Yayu Agusda CGP Angkatan 10 dari SDN 2 Kabupaten Blora. Ya, sebelumnya kita ice breaking dulu ya, sudah siang. Nanti biar semakin semangat ya. Ayo berdiri semua. Oke. Kalau saya bilang mana semangatmu, berarti Bapak Ibu guru semua nanti bilang ini semangatku. Gitu ya, 3 kali. Kalau nanti saya bilang SDN 2 berarti menjawab hebat. Siap? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. SDN 2 dulu. Hebat. SDN 2 dulu. Hebat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan bagi kita semua. Monggo, boleh kembali. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Ya. Capaian belajar khusus untuk yang pertama yaitu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian untuk yang kedua yaitu menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Kemudian untuk yang ketiga yaitu menyusun strategi-strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid.
Kemudian untuk yang keempat, yaitu menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Konsep utama budaya positif ya Bapak Ibu, untuk yang pertama adalah stimulus respon atau teori kontrol, kemudian disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam pendekatan restitusi, posisi kontrol dan restitusi. Kemudian yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Oke. Sebelumnya, kalau saya bilang tentang budaya positif, apakah yang terbersit di pikiran Bapak Ibu ketika saya bilang disiplin positif? Ya, siapa yang mau menjawab? Monggo, Bu Puji. Terima kasih. Untuk budaya positif menurut saya itu adalah perilaku baik, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah perilaku baik. Ini menurut saya. Ya, terima kasih jawaban dari Bu Puji, sungguh luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Puji. Ya, itu adalah budaya positif, yaitu perilaku baik yang diterapkan anak-anak setiap hari, begitu ya Bu Puji ya? Ya, oke. Ada yang mau menjawab lagi? Siapa yang mau menjawab lagi? Contohnya seperti apa? Pak Tio. Oh iya. Silakan Pak Tio. Ya, menurut saya yaitu kita bisa saling menghargai dan saling menghormati. Oh iya, bagus sekali jawaban dari Pak Tio. Ya, tepuk tangan buat Pak Tio. Saling menghargai dan menghormati. Oke, saya terangkan untuk disiplin budaya positif ya. Budaya positif adalah budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sudah hafal semua kan dimensi pelajar profil pelajar Pancasila? Sudah. Kita bersama-sama nyanyi ya. Oke, ayo. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, hebat sekali Bapak Ibu Guru semua. Kita lanjutkan latar belakang ya. Dalam rangka membentuk karakter baik bagi murid, maka perlu dibangun budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Faktanya apa? Ketika kita di sekolahan, faktanya murid melakukan kebaikan hanya pada saat di sekolah atau hanya pada saat di depan guru. Dan yang lainnya, ketaatan yang pada peraturan yang mereka lakukan tidak berasal dari dalam hati. Contohnya mereka contohnya masuk kelas tepat waktu. Itu karena dia takut dihukum, ya kan? Bukan yang dari dalam dirinya sendiri. Nah, nanti kita budaya positif ini mengajarkan kita untuk memunculkan keyakinan dari dalam diri anak. Ya, kita menyadarkan anak bahwa kita itu melakukan semua itu karena diri kita sendiri. Oke, selanjutnya tujuan budaya positif yaitu membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Kita sebagai guru harus bisa mengajak murid kita untuk berkepribadian atau mempunyai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, karena semakin kesini anak-anak itu kan karakternya semakin berbagus ya. Jadi itu tugas kita semua menjadi seorang guru mengajak murid kita untuk berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin. Maksudnya gimana ya, merdeka kok dengan disiplin? Padahal kan disiplin itu kayaknya mengikat, enggak? Kalau di dalam disiplin positif
makna disiplin positif di sini adalah dia melakukan sesuatu karena keyakinan pada dirinya yang dibentuk dalam diri anak itu. Makanya mereka bisa melaksanakan keyakinan itu dengan senang tanpa paksaan apapun, begitu ya. Untuk yang ketiga yaitu menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Nah, kita bahas nanti itu untuk keyakinan kelas. Sekarang perhatikan gambar berikut. Sebelumnya saya minta tolong Bapak Ibu guru 2 orang saja untuk maju ke depan. Monggo, siapa yang membantu saya? Oke, Bu Kiki sama Bita. Monggo Bu. Bu Kiki dan Bita, ini ada yang berperan sebagai A dan yang berperan sebagai B. Yang berperan sebagai A siapa? Oke, Bu Kiki. Untuk yang berperan sebagai B, Wita. oh Bita ya. Ini. Baik, silakan bisa dimulai. Langsung saja nih. Bu Kiki, tolong lihatin apa yang Bu Kiki gerakkan. Nah, ini sangat berharga untukku. Nanti tak ajak jalan-jalan deh. Coba lihatin sebentar aja. Tidak. Ayolah. Tidak mau. Sedikit aja, sedikit. Maaf ya Bu. Sudah. Terima kasih Bu Ita dan Bu Kiki, bisa duduk kembali. Ya, Bapak Ibu semua, dari apa yang dipraktekkan Bu Kiki dan Bu Ita tadi, kita bisa mengambil kesimpulan atau pembelajaran, ya, bahwa sekuat apapun orang lain mempengaruhi kita, jika kita memiliki kontrol diri, kita tidak akan terpengaruh oleh orang tersebut. Walaupun sudah dibujuk, sudah dirayu, ya, tetapi kita karena sudah tertanam pada diri kita, mengontrol diri kita, ini loh milikku, berharga, harus saya pertahankan. Walaupun saya dibujuk, dirayu, saya tetap harus mempertahankan apa yang saya miliki. Nah, ini berhubungan dengan ketika gini Bu, jenengan berusaha untuk mengontrol murid-murid jenengan, mengontrol murid Bapak Ibu semua. Tetapi pada diri anak itu mereka mempunyai kontrol sendiri, ya. Jadi sebaiknya apa yang kita lakukan? Menumbuhkan keyakinannya dari dalam diri, ya. Kita nggak bisa mengontrol anak-anak suruh, ayo sini, ayo kesana, apa. Nah, kita bisanya itu memberi stimulus agar mereka apa? Memiliki posisi memiliki keyakinan pada dirinya, ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Pada intinya posisi kontrol itu terdapat pada diri kita masing-masing, ya. Kemudian untuk selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa sih yang memiliki kontrol? Kalau menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kita mempengaruhi seseorang, ayo gini ya. Tapi ketika orang itu nggak mudah terpengaruh, itu kan nggak baik, nggak boleh saya lakukan. Nah, itu posisi kontrol diri kita sendiri yang bilang ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita harus memahami bahwa orang lain itu mempunyai posisi kontrol sendiri, begitu, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Dalam stimulus respon itu, perilaku buruk seringkali dilihat sebagai sebuah kesalahan. Tetapi dalam teori kontrolnya itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Coba jenengan renungkan, ketika seseorang melakukan keburukan, itu dia mempunyai tujuan apa tidak? Dia melakukan keburukan itu ada tujuannya apa tidak? Ada ya? Ada. Orang melakukan misalnya seorang murid mencontek, tujuannya apa? Biar dia mendapat nilai bagus. Dia punya tujuannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam teori kontrol itu semua perilaku baik buruk itu ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Ternyata kenyataannya tadi bisa atau tidak orang lain mengontrol panjenengan semua?
Tidak, ya. Oke. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita semua, kita sendiri ini yang bisa mengontrol diri kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan keburukan. Nah, ini ada pada diri kita. Nggak bisa orang lain mengontrol diri kita. Paham ya sampai sini ya? Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, seperti tadi Ibu tidak bisa membujuk Bu Kiki karena Bu Kiki mempunyai kontrol diri, ya. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Kalau sebuah respon ada yang berpikir, aku menang, kamu kalah. Tapi kalau di dalam teori kontrolnya kita sama-sama menang. Untuk selanjutnya, apakah makna disiplin? Sebelumnya, Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Kalau saya bilang disiplin, apa menurut Bapak Ibu disiplin itu? Monggo, siapa yang mau menjawab? Bu Wiji. Oke. Menurut pendapat saya, untuk pengertian disiplin itu adalah sesuatu kita menaati sesuatu peraturan yang sudah berlaku atau dilakukan. Terima kasih mungkin itu. Ya, terima kasih Bu Wiji, super sekali jawabannya. Ya. Untuk jawaban yang lain, siapa yang punya jawaban lagi? Ya, Bu Mayang, monggo Bu Mayang. Menurut saya, disiplin itu adalah usaha kita untuk bisa tepat waktu. Iya, super sekali jawaban dari Bu Mayang. Tepuk tangan buat Bu Mayang. Ya. Dari kedua jawaban tadi sama-sama betul ya. Dan apakah makna disiplin? Makna disiplin ya, kata disiplin berasal dari bahasa Latin discipline yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri pada murid-murid ya. Socrates and Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena kenapa? Sebelum saya mengetahui modul ini, saya dulu juga sering ya menerapkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Apakah Bapak Ibu semua juga seperti itu? Gimana Bapak Ibu? Ya. Karena ketika murid kita tidak disiplin, pasti kita hukum ya. Ya, seperti itu. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal pada dasarnya kita melakukan disiplin itu untuk tujuan mulia, tetapi tidak boleh dengan cara menghukum. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Tadi ya, perilaku baik, perilaku buruk semua memiliki tujuan. Nah, ini diterangkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri, motivasi dari dalam untuk mendapatkan atau mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Guzen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah yang kita kenal sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu tadi nyanyikan ya, sudah hafal semua ya dan sudah menerapkannya. Oke, selanjutnya yaitu ini adalah The Virtuous Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ini contohnya seperti ini ya. Peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Nah, tuh ya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, terus pengabdian, komitmen,
Nah, seperti itu ya Ibu, kreatif, baik hati. Nah, intinya nilai-nilai kebajikan itu berarti nilai-nilai baik ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita belajar tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Teori motivasi. Motivasi itu apa sih Bapak Ibu? Motivasi, apa Bu Uci? Dorongan. Ya, motivasi itu adalah dorongan. Bapak Ibu, dorongan itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Ya. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, seperti yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut hukuman. Ya, ini merupakan motivasi eksternal. Nah, tadi dia datang tepat waktu karena dia takut kalau nanti nggak boleh masuk kelas. Nah, itu berarti dia itu mempunyai motivasi, tetapi motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Ya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan juga motivasi eksternal. Contohnya, kamu piket ya, nanti kalau kelas kamu bersih, nanti guru beri reward. Itu juga motivasi eksternal karena dia, nanti saya nggak piket, nanti saya nggak dapat reward dari guru. Nah, itu namanya juga motivasi eksternal. Tetapi untuk yang ketiga ini, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Loh, kalau saya nggak piket, itu kan sudah tanggung jawab saya. Nanti kalau saya kotor, itu kan sudah menjadi tanggung jawab saya. Nanti kalau kelas saya bersih, saya juga kan nanti yang nyaman belajarnya. Nah, itu adalah motivasi internal. Ya Bapak Ibu, yang muncul dari diri murid itu sendiri. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, oke. Kemudian apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yang diperintah itu dirinya sendiri Bu ya, bukan orang lain ya. Dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Saya nanti harus piket. Karena nanti kalau saya nggak piket, kelas saya kotor. Nah, seperti itu. Saya ulang lagi, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara. Pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima, 2013 halaman 469. Dihukum oleh penghargaan. Gimana maksudnya ya? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya disertai dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita itu menyuruh anak-anak disiplin tapi dengan cara ada hukuman atau penghargaan, itu nanti akan berefek ya Bapak Ibu, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan, perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses,
Selanjutnya, contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Pembuka, kemarin saya perhatikan, nah itu yang Anda katakan. Kemudian nilai kebajikannya bagaimana? Rasa empatimu besar sekali. Situasi, pada saat menolong murid baru di kelas kita, ada murid kita yang satu jatuh, yang satu menolongnya. Kalimat pembukanya gimana? Kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikannya, Bapak Ibu bilangnya apa? Rasa empatimu besar sekali. Nah seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, saya menghargai kepedulianmu. Nah seperti itu. Kemudian untuk pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di kelas, guru mengucapkan apa? Terima kasih untuk apa yang kamu lakukan. Sudah memungut kertas yang berserakan. Kemudian nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu sungguh bagus. Nah, seperti itu ya. Hukuman dan konsekuensi. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi itu? Bapak Ibu, seringkali kita menerapkan hukuman ya daripada konsekuensi. Kalau dulu sebelum saya mempelajari modul ini, saya anggap itu semua sama. Apakah Bapak Ibu juga seperti itu? Ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah tindakan atau keputusan yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat atau kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Kalau konsekuensi adalah hasil atau dampak yang timbul dari suatu tindakan atau kejadian baik positif maupun negatif. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya kalau hukuman itu kan anak-anak merasa tidak nyaman gitu ya. Kalau konsekuensi, semua harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit. Kadang ada yang pakai fisik, tapi tolong jangan sampai ya Bapak ya. Atau fisik atau hati dengan berkata kasar kepada muridnya. Nah itu kan melukai hati anak. Untuk jangka waktu yang lama, anak akan membekas Bapak Ibu ketika jenengan bentaknya, ketika jenengan berkata yang kurang baik pada murid itu akan membekas pada diri anak, dan itu akan selalu diingat jangka panjang ya. Tapi kalau konsekuensi itu apa? Anak menghargai disiplin. Dengan konsekuensi, membuat konsekuensi, anak itu akan, oh iya ya, saya salah. Oke, saya akan memperbaikinya. Nah seperti itu ya. Kemudian paksaan. Kalau hukuman itu seringkali berhubungan dengan paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Stimulus, jadi ada memancing, memunculkan keyakinan biar mereka tumbuh untuk disiplin. Nah, seperti itu. Kemudian anak belajar untuk konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia berusaha menyembunyikan kesalahannya. Kalau ditanya dia nggak jujur karena dia takut nanti dia akan dihukum. Itu kalau hukuman, ya. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau anak itu kita hukum, dia itu akan marah, gitu ya. Kemudian merasa bersalah, dipermalukan. Ada anak-anak malu ya Bapak Ibu, ketika anak itu datang terlambat dan disuruh di kelas, di depan kelas ya, di depan kelas, dia itu merasakan malu ya, dia merasa tidak dihargai. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Bapak Ibu, biar kita lebih semangat ya, sudah ngantuk? Semangat ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini ada pertanyaan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita buktikan. Oke, betul. Tepuk tangan buat kita semua. Kemudian untuk selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
konsekuensi. Ya, betul. Selanjutnya, murid disuruh tidak apa? Mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai seragam yang sesuai pada hari itu, tidak memakai sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Ya. Bisa juga. Ya. Lanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ayo, apa? Kita coba konsekuensi. Ya. Kenapa konsekuensi? Iya, karena kan PJOK. Oh, PJOK. Iya. Oke, Bedanya dengan yang di atas tadi, yang mana, Bu? yang tadi yang mengitari yang di atas tadi loh. Oh, yang murid itu. Ya. Ya kalau tadi kan itu datang terlambat, Bu. Datang terlambat, tapi kan waktu pas nggak pelajaran PJK. Olahraga. Iya. Kalau ini kan PJK, jadi dia disesuaikan. Bisa bisa itu ya. Iya. Konsekuensi. Kemudian sudah selesai. Maksudnya yang tadi pertanyaan tadi, ya. Sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan dan membantu murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid dan berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, apa itu atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Guzen 2004. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Bedanya apa? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira? Agar apa? Iya, untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Iya, jaga kesehatan diri. Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Tetapi Bapak Ibu ya, kalau keyakinan itu adalah memunculkan dari dalam diri anak-anak. Jadi anak-anak itu lebih memilih ke yang keyakinan itu. Inilah penerapan keyakinan di kelas 5. Assalamualaikum
Ya, demikian ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Itu lebih memilih keyakinan ini daripada peraturan, ya. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Tahapan menyusun keyakinan kelas. Bapak Ibu, kemarin saya sudah menerapkannya di kelas saya ini ya. Tahapannya yaitu berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Dalam keyakinan kelas kita memunculkan dulu. Kemudian merubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Karena pada peraturan itu kan biasanya dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencontek, tidak boleh datang terlambat. Tapi dalam keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Jadi tidak boleh menggunakan kata dilarang atau tidak boleh. Contohnya seperti tadi, dilarang mencontek. Itu kalimat positifnya berarti jujur, ya. Kemudian dilarang datang terlambat ke sekolah. Itu berarti kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Iya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Kemudian mengubah peraturan-peraturan dengan nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi sebelum jenengan membuat keyakinan kelas itu, jenengan berdiskusi dulu dengan anak-anak. Ya, anak-anak kalian itu menginginkan kelas yang bagaimana? Kelas impian yang bagaimana yang kalian inginkan? Munculkan dalam diri kalian. Kalian tulis. Nah, anak-anak disuruh berpendapat, ya Bapak Ibu ya. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, mari kita buat keyakinan kelas berdasarkan peraturan kelas. Ini contohnya aturan yang ada di kelas 5 dulunya, ya. Dilarang datang terlambat, dilarang membuli teman, dilarang berbicara kotor, dilarang keluar masuk kelas tanpa izin atau seenaknya, dilarang mencontek saat ulangan, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang menggunakan seragam yang tidak sesuai harinya, ya. Kemudian kita anak-anak tadi ditumbuhkan dulu keyakinan dalam dirinya, kemudian nanti setelah anak-anak berpendapat, kita membuat kesepakatan kelas, ya. Datang tepat waktu. Nah, tadi dilarang datang terlambat, kalimat positifnya datang tepat waktu. Kemudian dilarang membuli teman, saling menghormati dan menghargai orang lain. Kemudian dilarang berbicara kotor, berbicara yang sopan. Kemudian dilarang keluar masuk kelas seenaknya, meminta izin saat masuk dan keluar kelas. Kemudian dilarang mencontek saat ulangan, berarti mengerjakan soal ulangan secara mandiri. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Dilarang menggunakan seragam yang tidak sesuai, menggunakan seragam sesuai aturan. Ini kesepakatan kelasnya. Kemudian untuk keyakinan kelasnya dengan kalimat positifnya yaitu tadi dilarang datang terlambat ke sekolah, kalimat positifnya yaitu menghargai waktu, boleh, datang tepat waktu juga boleh. Kemudian dilarang membuli tadi harus keyakinan dalam dirinya, rukun dengan teman. Kemudian
dilarang berbicara kotor. Keyakinan kelasnya bagaimana? Berbicara yang sopan. Kemudian sopan santun dalam bertindak, jujur ucapan dan tindakan. Tadi untuk membuang sampah pada tempatnya, keyakinan kelasnya bagaimana? Cinta lingkungan, ya Bapak Ibu. Kemudian memakai sepatu sesuai harinya itu tadi adalah merupakan bentuk tanggung jawab. Oke. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, kita semua itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi manusia dan agar dapat bertahan hidup dan berkembang. Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Bayangkan kalau jenengan semua, Bapak Ibu itu di suatu tempat yang tidak diterima, kehadiran Bapak Ibu tidak diterima. Nyaman tidak kira-kira? Nggak nyaman kan? Maka dari itu kita harus menciptakan tempat yang nyaman buat peserta didik kita, buat murid kita, ya. Kita harus memberikan kasih sayang kepada mereka, ya. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu kesenangan. Anak-anak itu suka belajar sambil bermain. Ya, kita juga menciptakan itu, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian penguasaan. Terus kebebasan dan bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan yang lain yaitu akan kebutuhan psikologis, kebutuhan perasaan aman. Dia merasa aman, dia merasa nyaman. Nah, seperti itu. Kemudian 2, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi ketika di kelas kita, di kelas Bapak Ibu, ada salah satu anak yang dijauhi misalnya. Terus ada yang membuat kelompok sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai, ya, walaupun tidak di kelas sekarang, mungkin di kelas-kelas yang ada itu ada laporan dari anak-anak, Bu, aku gak ditemani itu. Pernah gak? Pernah gak kira-kira? Pernah. Nah, itu kita harus memberikan penjelasan yang positif kepada kedua belah pihak, ya, agar mereka bisa saling menerima, ya. Jadi anak yang merasa dikucilkan tadi itu dia bisa kembali ke kelompoknya tadi, ya. Jadi tanpa ada, kita sebagai guru harus bisa mengkondusifkan. Jadi biar anak-anak atau murid kita itu tidak berkelompok. Seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian penguasaan, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertawa. Nah, makanya kita harus menerapkan juga belajar sambil bermain, gitu ya. Jadi anak-anak bisa belajar, tapi juga sambil bermain, dia happy, dia senang. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Untuk yang pertama, penghukum. Kita sebagai guru, mari kita renungkan, mana sih yang sering kita lakukan pada murid-murid kita. Nah, untuk yang pertama yaitu penghukum. Identitas gagal, kontrol dari luar. Kemudian 2, pembuat rasa bersalah, identitas gagal, kontrol dari luar juga. Kemudian teman, identitas berhasil, kontrol dari luar. Kemudian pemantau, identitas berhasil, kontrol dari luar. Kemudian yang selanjutnya kelima yaitu identitas berhasil, kontrol dari dalam. Untuk yang pertama, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa sering terlambat datang ke sekolah. Ini contoh kasusnya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu guru bisa menerapkan contoh yang nomor 1, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Berarti kata-katanya adalah patuhi aturan sekolah. Lalu kalau kamu telat, silakan kamu berdiri di depan kelas. Nah, seperti itu berarti adalah posisi kontrol menghukum. Berarti Bapak Ibu guru sudah menerapkan posisi kontrol menghukum. Kalau kata-katanya seperti itu tadi, ya. Kemudian untuk selanjutnya, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Anak merasa
ucapkan. Kata-katanya seperti ini. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu? Pernah nggak bicara seperti itu? Nah itu merupakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Anak akhirnya merasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman. Bagaimana kata-katanya? Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga ya. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Kira-kira apa yang sudah pernah jenengan lakukan posisi kontrol yang dari kelima ini ya. Kemudian yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar. Kamu tahu kan, kalau kamu melanggar ini, apa konsekuensinya? Itu berarti panjenengan semua, Bapak Ibu semua itu menerapkan kamu sebagai pemantau. Sekarang yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Anak dipanggil ketika membuat kesalahan, ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Atau pajak dulu, diberi sungguh dulu. Kenapa kamu tadi? Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Kalau anak tadi sudah menjawab kesalahannya apa? Ditanya. Nah, itu merupakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian segitiga restitusi. Kalau tadi posisi kontrol, sekarang segitiga restitusi. Cara menyikapinya kalau kita memecahkan masalah, kalau ada masalah di kelas, maksudnya murid demi murid, bagaimana caranya? Itu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi atau restitution triangle adalah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Segitiga restitusi untuk yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan keyakinan kelas. Nah, ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Karena anak kan itu sebenarnya menyesal ya Bu kalau sudah melakukan kesalahan itu. Tetapi kita harus membangun lagi agar mereka itu mempunyai semangat ya, agar mereka bisa memperbaikinya ya. Bu Guru berkata, ini menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi tadi ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas untuk yang pertama yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah seperti itu, tidak ada manusia yang sempurna. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah itu kata-kata dalam menstabilkan identitas. Jadi gak langsung kamu itu melakukan ini, enggak. Tapi kita harus memberitahu kepada anak itu bahwa Bu Guru juga pernah melakukan itu. Tetapi bagaimana cara memperbaikinya seperti itu ya. Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu ada tujuannya, adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival? Bu Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari apa yang kamu lakukan, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Nah seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, seperti itu. Apa yang penting buat kamu? Terus misalnya, contohnya anak sudah terlambat datang ke sekolah. Bu Guru bilang bagaimana? Kamu pasti punya alasan kan? Mengapa kamu datang terlambat ke sekolah? Apa yang penting buat kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa menggunakan kekerasan? Apakah kamu bisa melakukannya lebih baik besok? Nah, sekarang menanyakan keyakinan
guru berkata, apa nilai keyakinan kelas yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bentar ya Bapak Ibu. Ini adalah segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya. Ini adalah aksi nyata saya. Nah ini. Selanjutnya. Oke Bapak Ibu, dari kasusnya tadi adalah Lintang itu melakukan kesalahan, yaitu dia menggebrak meja ketika temannya ada yang menyontek ulangannya, ya, mencontek ulangan hariannya. Kemudian saya panggil ketika istirahat, saya tanya, mengapa kamu tadi berantem sama Putri? Jawabnya Lintang, habis saya kesel Bu, karena Putri menyontek ulangan saya, gitu. Terus saya tanya lagi, menurut Lintang, apa yang Lintang lakukan itu benar apa tidak? Tidak Bu, itu merupakan suatu kesalahan. Kemudian seharusnya pasti kamu mempunyai alasan kan? Iya Bu, saya melakukan marah kepada Putri sambil menggebrak meja itu karena Putri sering mencontoh tugas Lintang, seperti itu. Terus saya memberikan motivasi kepada Lintang. Sebenarnya kamu tidak harus menggebrak meja, tetapi kamu harus melakukannya dengan berbuat yang lebih sopan, mengingatkan Putri dengan cara yang lebih sopan. Kemudian saya tanya kepada Lintang, keyakinan apa yang kamu langgar? Gitu. Saling menghormati Bu. Jadi Lintang tadi melanggar keyakinan kelas, saling menghormati antar teman, ya. Kemudian Lintang, kita bersama-sama mencari solusinya. Akhirnya Lintang bisa tahu bahwa cara menyelesaikan masalah itu yaitu dengan berkata yang sopan dengan Putri tanpa harus menggebrak meja, seperti itu. Itu adalah segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk kesimpulan kegiatan pada hari ini yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan, Dr. William Glaser. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian mana disiplin belajar kontrol diri dengan menggali kompetensi kita agar tercapai tujuan yang mulia,
yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian semua perilaku baik buruk itu mempunyai tujuan. 3 teori motivasi tadi yaitu untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapat penghargaan, kemudian untuk menghargai diri sendiri ya Bapak Ibu. Nilai kebajikan universal tadi seperti saling menghormati ya, disiplin, peduli, keyakinan kelas, keyakinan yang timbul dari diri anak, kemudian kita membuat kesepakatan kelas, posisi kontrol. Bapak Ibu bisa merapat sebagai penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, tetapi yang paling bagus adalah Bapak Ibu guru berperan sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Kemudian segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Yang keempat yaitu kesenangan, yang kelima kebebasan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada refleksi yang akan memberikan refleksi dari Bapak Ibu, monggo. Oh ya, baik monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yayu atas pembelajaran pada siang hari ini, sehingga Bapak Ibu guru semua bisa mengetahui tentang pembelajaran disiplin positif, sehingga kita bisa menambah ilmu, menambah pengetahuan tentang disiplin positif yang Bu Yayu lakukan pada siang hari ini, sehingga teman-teman bisa menerapkan pembelajaran disiplin positif ini di kelas masing-masing dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Refleksi dari kegiatan hari ini. Monggo Bu Ji, silakan. Terima kasih atas waktunya. Hanya sekedar menambahi dari Bu Ani tadi terkait refleksi bahwa hampir semuanya memang sudah diwakili Bu Ani. Saya yang menambahi saja terutama dalam yang inti dari posisi kontrol. Nah, mungkin selama ini saya khususnya ya, atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga mengalami hal yang sama. Di dalam pembelajaran sehari-hari itu saya sendiri mungkin masih menggunakan posisi kontrolnya sebagai guru penghukum. Nah, jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran apapun pasti dengan menghukum. Nah, dengan adanya ini wawasan baru dari Bu Yayu yang disampaikan Bu Yayu, maka saya bisa tahu, oh ternyata selama ini saya itu masih jauh dari yang diharapkan sebenarnya. Saya akan belajar untuk berusaha ke depannya menjadi guru yang posisinya sebagai guru, posisi kontrol sebagai manajer. Itu saja untuk tambahannya. Terima kasih. Atau hari ini ya Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, bertanggung jawab.
Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa menjadi guru yang menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bapak Ibu. Kita bisa menciptakan pembelajaran yang kreatif, yang aktif, yang menyenangkan, dan kita juga bisa mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila, yaitu dimensinya tadi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, aktif, kreatif, gotong royong, bernalar kritis. Nah, seperti itu. Semoga kita semua bisa menjadi guru-guru yang luar biasa, yang berpihak pada murid, dan menjadi guru yang menyenangkan dan menjadikan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.